Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Minahasa Pangalila dari kelas 4B KBG. Saat ini saya akan menjelaskan topik yang ketiga, yaitu dengan judul Gagasan Bisnis, Peluang Bisnis, Riset Pasar sebagai Peluang, Pengelolaan Peluang Besar dengan mata kuliah Entrepreneurship sebagai dosen pengajar Insinyur Chris Hombokau MT. Kita masuk pada penjelasan yang pertama mengenai kelompok gagasan bisnis. Mengelompokkan gagasan bisnis, mengidentifikasi peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, dan melakukan pengelolaan peluang besar adalah topik yang akan bahas dalam presentasi ini. Mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama, analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Antisipasi ancaman, mengantisipasi ancaman dengan inovasi dan melakukan tindakan pencegahan atau mitigasi. Perhitungan anggaran, melakukan perhitungan anggaran untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Promosi dan umpan balik, merancang dan mengeksekusi promosi, serta meminta kritik dan saran pada konsumen. Selanjutnya, merancang dan mengeksekusi promosi. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan strategi promosi produk secara efektif. Meminta kritik dan saran pada konsumen. Mengumpulkan masukan dan saran dari konsumen untuk meningkatkan produk dan layanan. Melihat kemampuan yang dimiliki. Mengevaluasi kemampuan dalam menghadapi tantangan dan peluang pasar. Melihat dukungan yang dimiliki. Melihat sumber daya, tenaga kerja, teknologi, dan modal yang tersedia. Mempertimbangkan jangka waktu produk terjual. Menghitung estimasi waktu produk dapat terjual di pasar. Melakukan evaluasi di setiap bulan. Melakukan evaluasi bulanan untuk memantau perkembangan bisnis secara teratur. Untuk penelitian lapangan, yaitu laporan tertulis. Membuat laporan tertulis tentang penelitian lapangan mencakup pembuatan ringkasan metode, hipotesis, temuan, dan kesimpulan keseluruhan. Yang kedua, analisis data. Tujuan utama melakukan penelitian lapangan mencakup kemampuan menganalisis temuan Anda dan mengembangkan teori yang sesuai dengan data yang diberikan. Yang ketiga, catatan observasi. Metode penelitian lapangan sangat bergantung pada penggunaan observasi untuk mengidentifikasi pola, penyebab, dan perilaku dalam sekelompok subjek. Selanjutnya, menjelaskan ide bisnis. Definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah respon dari seseorang, banyak orang, atau dari suatu organisasi untuk memecahkan suatu masalah yang telah teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, misalnya dalam masyarakat atau di pasar. Sumber ide bisnis. Ide bisnis bisa berasal dari mana saja, seperti apa yang Anda sukai, pengalaman kerja sebelumnya, pemaparan dari para ahli atau pemilik bisnis, atau solusi dari masalah sebelumnya atau masalah orang lain. Yang ketiga, pentingnya ide bisnis. Strategi pengembangan bisnis penting karena meningkatkan basis pelanggan, perolehan, prospek, penjualan, dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, penyaringan gagasan dan analisis bisnis. Yang pertama, identifikasi dan pemilahan ide. Langkah awal dalam proses penyaringan gagasan adalah mengidentifikasi dan memilah ide-ide. Penilaian keuntungan dan risiko. Setelah ide-ide teratas telah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian keuntungan dan risiko untuk masing-masing ide tersebut. Analisis pasar dan pesaing. Ketika telah menyaring ide-ide dengan potensi terbaik, penting untuk melakukan analisis pasar dan pesaing. Sebagai kesimpulan, ide bisnis adalah respon untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar. Mengidentifikasi peluang bisnis melalui analisis SWOT, inovasi, dan perhitungan anggaran. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan penting untuk menganalisis data, membuat laporan, dan melakukan observasi.
Penyaringan gagasan. Penyaringan gagasan meliputi identifikasi ide, penilaian risiko, keuntungan, dan analisis pasar. Demikianlah pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga pembahasan tadi dapat memberikan wawasan yang berharga untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.